Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam ibadah online hari ini. Dan sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan doa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh dibenarkan, kami boleh diselamatkan semua oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, saat ini waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai saluran berkat-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan, akan diajarkan oleh firman Tuhan hari ini Tuhan, benar-benar boleh memberikan dampak dalam kehidupan kami dan boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan akan saya beri judul Love Your Enemies. Love Your Enemies, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kasihilah musuhmu. Nah, kita akan langsung masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Anda dapat lihat di dalam screen Anda masing-masing bahwa latar belakang dari kisah ini akan kita ambil dari kitab Lukas pasal 6. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan banyak belajar dari kitab Lukas pasal 6. Dan latar belakang dari perikop atau topik yang akan kita angkat hari ini, yaitu kasihilah musuhmu. Latar belakang yang pertama adalah kisah ini bermula dengan sebuah perikop, yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi diceritakan di dalam Lukas pasal yang ke-6 Bapak Ibu, bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas bukit, dan di atas bukit tersebut Yesus menunjuk 12 orang yang disebutnya dengan sebutan rasul. Nah, lalu lanjut ke perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Di dalam perikop tersebut dikatakan bahwa Yesus dari atas bukit bersama para murid turun ke sebuah tanah dataran. Lalu di sana telah berkumpul 4 kelompok orang-orang. Yang pertama adalah para murid-murid Yesus. Yang kedua adalah orang banyak dari daerah Yudea, Yerusalem, pantai Tirus dan Sidon. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mengalami sakit pada tubuh mereka. Dan kelompok orang yang keempat adalah orang-orang yang kerasukan oleh roh jahat. Nah, perikop yang selanjutnya yang Anda dapat ikuti di dalam Lukas pasal 6 berjudul ucapan bahagia dan peringatan. Nah, di ibadah doa malam kemarin saya sampaikan di dalam firman Tuhan bahwa cukup menarik pada saat kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-20, perikop ini ucapan bahagia dan peringatan dimulai dengan kalimat seperti ini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata. Nah, tadi kita katakan bahwa ada 4 kelompok orang Bapak Ibu. Namun pada saat Yesus ingin mulai mengajar, Yesus dikatakan di sini dengan jelas, Yesus bukan memandang kepada semua orang yang ada di sana, bukan Bapak Ibu. Yesus memandang kepada murid-muridnya. Yesus memandang mereka dan berbicara khususnya kepada para murid-muridnya. Nah, siapa murid-murid ini Bapak Ibu di zaman sekarang? Murid-murid Yesus adalah Anda dan saya. Dan bagian firman Tuhan hari ini juga akan berbicara banyak kepada Anda dan saya, murid-murid Kristus. Amin. Nah, di dalam ucapan bagian dan peringatan, Yesus mulai berbicara khususnya, saya katakan kepada para murid. Yesus berkata kepada para murid bahwa berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-26 Anda dapat pelajari sendiri di rumah Bapak Ibu. Namun saya sampaikan di dalam ibadah doa malam kemarin bahwa seringkali orang salah paham dan salah menafsirkan ayat-ayat ini. Mereka berkata bahwa tidak masalah saya hidup miskin karena nanti sayalah yang mempunyai kerajaan Allah. Padahal mereka miskin karena mereka malas bekerja, karena mereka malas berusaha, mereka tidak mau berusaha dengan keras. Karena itulah mereka jatuh miskin. Nah, lalu mereka menggunakan ayat ini sebagai pembenaran atas kehidupan mereka. Itu adalah salah satu implikasi akibat salah tafsir dari perikop Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26 ini Bapak Ibu.
Implikasi kedua, orang lain berkata juga bahwa, wah celakalah aku ini kaya, dan aku tidak layak untuk masuk surga, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka salah mentafsirkan Lukas pasal 6 ayat yang ke-24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Nah, saya sampaikan di dalam ibadah 2 malam kemarin bahwa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yesus khususnya kepada para murid-muridnya adalah, berbahagialah kalau kamu miskin oleh karena aku, anak manusia. Karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kalau engkau lapar karena aku, dan seterusnya Bapak Ibu. Berbahagialah kalau Anda dan saya menangis, menderita, orang mengucilkan kita dan menolak kita oleh karena nama Yesus. Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kemanapun kita pergi, kita membawa kemuliaan Tuhan. Kita mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Namun orang mengucilkan kita, membuat kita menangis, membuat hidup kita miskin, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang berdosa kepada para nabi di zaman dulu, di zaman perjanjian lama. Nah, seandainya itu yang terjadi pada kita, berbahagialah. Nah, jadi ini juga saya jelaskan di dalam satu bagian latar belakang kisah hari ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Jadi Yesus sudah mengajarkan ini kepada para murid-muridnya, dan para murid-murid saat ini dalam kondisi dikuatkan. Para murid-murid merasa bahwa, oh ya, hidupku mengiring Yesus guruku, dan oleh karena itu teman-teman, kalau sampai kita nanti jatuh miskin oleh karena anak manusia, oleh karena Yesus, maka kita harus berbahagia, kita orang-orang yang berbahagia, karena nanti kita akan memperoleh upah kita di surga kelak. Nah, di titik ini para murid telah berbesar hati dan happy. Mereka merasa bahwa masa depanku aman bersama dengan Yesus. Nah, namun apa yang akan disampaikan Yesus di perikop berikutnya, ini adalah satu pengajaran yang cukup menggetarkan hati para murid, Bapak Ibu. Kita akan baca bersama. Di dalam screen Anda masih dapat lihat latar belakang. Ada 3 poin yang saya cetak warna merah. Pertama adalah kasihilah musuhmu. Yang kedua adalah hal menghakimi, dan yang ketiga adalah pohon dan buahnya. Jadi hari ini kita akan berfokus pada 3 poin tersebut, 3 perikop tersebut. Dan kita akan segera mulai. Di dalam Lukas pasal 6, kita akan baca terlebih dahulu bagian yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Dan saya akan bacakan untuk Anda semua. Ayat yang 27, tetapi kepada kamu. Nah, Yesus berbicara mengenai ucapan bahagia dan peringatan. Lalu dia berhenti dan dia ngomong, tetapi kepada kamu. Nah, di sini Bapak Ibu kita perhatikan bahwa pengajaran ini dilanjutkan sesudah ucapan bahagia dan peringatan. Dan dikatakan bahwa Yesus di ayat yang ke-20 tadi, Yesus memandang para murid. Jadi saya asumsikan pada saat masuk dalam pengajaran ini, Yesus masih memandang para murid. Dan Yesus berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Nah, Yesus memberikan penekanan. Kalau kamu memang mendengarkan apa yang aku katakan tadi, sekarang perhatikan, saya akan melanjutkan pengajaran saya. Nah, itu yang ingin Yesus sampaikan Bapak Ibu. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali. Kepada orang yang mengambil yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, Anda dapat lihat di screen Anda masing-masing. Saya membayangkan seandainya saya ada pada saat itu, pada momen Yesus sedang mengajar, dan saya adalah bagian dari para murid. Mungkin di akhir ajaran mengenai ucapan bahagia dan peringatan, saya termasuk para murid yang memberikan wajah tersenyum. Anda dapat lihat di screen Anda di pojok kiri bawah, di sana ada orang yang tersenyum, memberikan wajah tersenyum. Mungkin itu wajah murid-murid di akhir pengajaran ucapan bahagia dan peringatan. Mereka bahagia karena masa depan mereka aman di dalam Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan upahnya pada masa depannya, pada saat mereka bersama Yesus di dalam kekekalan. Nah, namun
Yesus mulai mengajar, kasihilah musuhmu. Nah, wajah mereka masih tersenyum. Lalu Tuhan lanjutkan pengajarannya yang tadi sudah kita baca Bapak Ibu di ayat 27-31. Yesus berkata, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, saya bayangkan para murid sudah mulai agak bingung dan mulai tola-tole kanan kiri. Bingung dengan Yesus ini membawa pengajaran ini ke arah mana sih? Yesus selanjutkan lagi dengan mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, para murid semakin bingung Bapak Ibu. Dan Yesus melanjutkan lagi dengan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Benar-benar bingung mereka. Nah, Anda lihat di dalam screen Anda, pengajaran Yesus tidak berhenti di sana. Semakin ekstrim, dan Yesus berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Nah, saya bayangkan Bapak Ibu, saat itu para murid benar-benar sudah senggol-senggolan dan mungkin saling menanyakan, Yesus ini guru kita ini lagi ngajarin apa sih? Kata Taurat, bukankah mata ganti mata dan gigi ganti gigi? Kenapa sekarang Yesus mengajarkan kita, kalau seseorang menampar pipi kita yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain? Ini bukan pengajaran yang selama ini diajarkan kepada kita. Ini sebuah ajaran yang berbeda. Ajaran apa pula ini? Yesus melanjutkan dengan kondisi semakin ekstrim. Yesus berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, jadi Anda perhatikan Bapak Ibu, bahwa para murid dalam kondisi yang sangat kebingungan, dan mereka tidak dapat memahami pengajaran ini Bapak Ibu. Sebab sekali lagi, selama ini mereka dibesarkan dengan hukum Taurat yang mengajarkan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Di sini Yesus mengajarkan, kalau kamu mendengarkan aku, tetapi kamu murid-muridku, kalau kamu mendengarkan aku berkata kepadamu, inilah pengajaranku. Nah, murid di sini, murid-murid mulai mukanya bingung Bapak Ibu. Mereka benar-benar kebingungan. Sekali lagi, saya berimajinasi seandainya saya ada di sana dan saya mendengarkan khotbah Yesus. Lalu mungkin saya adalah salah satu murid yang akan senggol murid di sebelah saya. Mungkin saya akan bertanya pada Petrus. Saya akan bertanya bahwa, by the way, kira-kira kita bisa gak ya lakukan firman Tuhan ini? Kira-kira kita bisa gak ya melakukan apa yang dikatakan Yesus saat ini? Kalau ada orang menampar kita, berikan pipi kita yang lain. Dan kalau orang mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Kayaknya kok impossible untuk dilakukan ya. Nah Bapak Ibu, sebagaimana para murid kebingungan saat itu, sama Bapak Ibu, saya pun juga sejak awal saya menjadi Kristen sampai saat saya menemukan kebenaran firman Tuhan ini, saya pun juga bingung Bapak Ibu. Karena hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Ayat 27 sampai ayat 30 itu tidak mudah untuk dilakukan. Sangat tidak mudah untuk dilakukan. Sampai akhirnya saya baca ayat yang ke-31 yang adalah kunci dari pengajaran Yesus ini Bapak Ibu. Di dalam Lukas 6 ayat 31 kita dapat baca Yesus berkata demikian, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, sampai di bagian ini saya akhirnya paham. Oh, ini toh yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya. Dan mungkin murid-muridnya juga akhirnya, oke Tuhan, aku ngerti sekarang apa maksud pengajaran-Mu. Nah, sebenarnya apa Bapak Ibu maksud pengajaran Yesus? Nah, kita balik kembali. Kasihilah musuhmu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mudah mengasihi musuh kita Bapak Ibu? Jawabannya adalah tidak mudah. Seringkali kita mau mengasihi orang yang mengasihi kita saja itu tidak mudah, apalagi mengasihi musuh kita. Nah, kalau kita tahu bahwa tidak mudah mengasihi musuh kita, maka kesimpulannya apa? Janganlah bermusuhan dengan orang lain. Simple. Janganlah menjadi musuh bagi orang lain. Anda dan saya ingin hidup dikasihi oleh orang lain. Jika kita ingin hidup kita dikasihi oleh orang lain, maka jangan bermusuhan dengan orang lain. Nah, seterusnya, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Pertanyaannya, apakah mudah berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Seringkali kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita saja nggak mudah. Apalagi berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Nah,
Apa implikasinya Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari sudut pandang perspektif orang lain, di mana Yesus sekali lagi di dalam ayat 31 berkata bahwa sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Implikasinya adalah, maka kamu jangan membenci orang lain. Anda jangan benci orang lain. Kalau Anda membenci orang lain, maka orang lain akan sulit untuk berbuat baik kepada Anda. Saya lanjutkan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Apakah mudah? Misalnya Bapak Ibu, ada seseorang yang mengutuki saya. Sialan kamu, kamu hidupmu tidak akan diberkati Tuhan. Nah, kalau ada orang yang berkata jahat kepada saya, apakah mudah bagi saya untuk meminta berkat bagi orang tersebut? Tidak mudah Bapak Ibu. Sebab oleh karena tidak mudah itulah, jangan sampai mulut kita pakai untuk mengutuki orang lain. Karena kita tahu itu tidak mudah. Kita ingin hidup kita penuh dengan berkat, diberkati oleh orang-orang yang mengasihi kita. Karena itulah jangan sampai mulut kita mengutuk orang lain. Saya lanjutkan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bagaimana saya bisa berdoa bagi orang yang mencaci saya? Sangat sulit Bapak Ibu. Karena itu jangan sampai mulut saya mencaci orang lain. Nah, saya lanjutkan bagian per bagian agar benar-benar firman Tuhan ini masuk dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Apakah mudah? Ya jelas gak mudah. Saya pakai bahasa Jawa yang agak kasar Bapak Ibu ya. Kalau ada seseorang, Anda bayangkan, ada seseorang kaplok pipi Anda. Kaplok itu artinya menampar ya. Apakah mudah untuk kita kasih pipi kita yang lain? Kaplokan lagi. Hampir mustahil Bapak Ibu. Nah, kalau Anda tahu Anda tidak dapat lakukan hal itu, jangan sampai tangan Anda ini Anda pakai untuk memukul orang lain. Karena Anda tahu bahwa kita sendiri gak bisa melakukan apa yang dikatakan Yesus ini. Jangan sampai tangan kita pakai untuk memukul orang lain. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Apakah kita bisa? Nggak bisa. Dan seterusnya Bapak Ibu. Dikatakan juga bahwa barang siapa yang mengambil jubahmu, berikanlah juga bajumu. Ibaratnya Bapak Ibu ya, kalau saya pakai jaket, lalu ada seseorang datang, bro minta jaketmu dong, saya lepaskan jaket saya. Dan saya juga lepas baju saya ngomong, ini bajuku PN sekalian, ambilan sekalian. Ambil juga baju saya dan saya mungkin telanjang. Apakah itu mudah untuk dilakukan? Tidak mudah. Kalau Anda tahu itu tidak mudah, maka janganlah Anda ambil jubah orang lain. Janganlah Anda mengambil milik kepunyaan orang lain yang bukanlah hakmu. Karena Anda tahu, Anda tidak bisa melakukan hal tersebut, memberikan jubah dan memberikan bajumu. Nah, itu adalah pengajaran yang pertama Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar 4 poin dari Lukas 6. 4 poin dari Lukas 6. Dan poin yang pertama adalah melihat dari perspektif orang lain. Berusahalah sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda selalu berpikir dari perspektif orang lain. Sebelum mulut Anda berkata bahwa orang itu kok jahat ya. Nah, berpikir dulu kenapa orang itu melakukan hal tersebut kepada saya. Sebelum kita berkata bahwa si orang ini kenapa kok pelit ya. Sebelum mulut kita berkata orang ini kok pelit ya, kita berpikir dulu kenapa dia melakukan itu kepada saya. Nah, kita selalu berpikir dari sudut pandang orang lain, dari perspektif orang lain. Nah, Bapak Ibu, Anda lihat di sini saya berikan sebuah gambar ya, yang sebelumnya beberapa waktu yang lalu cukup sering diedarkan di dalam broadcast medsos kita. Di sini Anda dapat lihat ada seorang pria yang sedang tertiban batu yang besar dan dia sedang memegang tangan seorang wanita, di mana tangan wanita itu sedang terpatuk oleh seekor ular. Nah, melihat dari perspektif orang lain, berusaha. Si laki ini mungkin berpikir, "Hei, perempuan, aku megang tanganmu ini aku nggak kuat. Berusaha untuk manjat dong. Aku sedang kesakitan karena ada batu besar yang menimpa pundakku. Aku gak mampu untuk mengangkat kamu. Berusahalah untuk memanjat tubuhku." Nah, namun si perempuan mungkin dia gagal mengetahui bahwa si pria tertimpa oleh batu besar. Dan dia mungkin dalam hatinya dia berkata, "Hei, laki-laki, kamu kan laki-laki, kamu kan cowok. Berusaha dong untuk angkat tubuh saya. Tangan saya terpatuk oleh ular, saya tidak dapat memanjat tanganmu."
Nah, jadi si pria melihat dari sudut pandang dia sendiri dan si wanita melihat dari sudut pandang wanita tersebut sendiri, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kedua belah pihak saling menyalahkan dan akhirnya tidak akan ada solusi untuk permasalahan mereka. Tidak ada jalan keluar untuk apa yang mereka hadapi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena mereka gagal melihat dari perspektif orang lain. Nah, ini adalah poin pertama yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan di dalam poin yang kedua. Nah, Roma pasal 12 ayat 17 dan 18 berkata bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, Bapak Ibu. Sekali lagi, Rasul Paulus berkata di dalam ayat 18, sedapat-dapatnya. Sebisa mungkin, Bapak Ibu, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kita masuk di dalam bagian yang kedua dari kitab Injil Lukas pasal 6. Kita akan baca pasal 6 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36. Jadi yang pertama tadi, Bapak Ibu, kita telah belajar untuk melihat dari perspektif orang lain, ya, dan berusaha untuk hidup berdamai dengan orang lain. Namun ada satu masalah, Bapak Ibu. Seringkali kita sudah berbuat baik kepada semua orang, namun tetap saja orang itu nggak suka. Mengapa? Karena dalam bahasa Inggris ada sebuah kata bahwa you just cannot please everybody. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Kamu sudah baik pun, sebaik-baiknya kamu seperti apa, tetap saja akan ada orang yang gak suka dengan kamu, yang gak puas dengan cara kamu bekerja, dengan cara pelayananmu. Kita gak bisa menyenangkan semua orang, dan itu adalah sebuah fakta. Nah, karena itulah Yesus melanjutkan pengajarannya. Kita baca di dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Yesus berkata demikian, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Benefitnya apa buat kamu, kata Yesus. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Ayat yang ke-36 berkata, hendaklah kamu murah hati. Dalam bahasa Inggrisnya merciful. Merciful itu berarti mudah mengampuni, penuh dengan kemurahan, dapat mengampuni segala jenis kesalahan, sama seperti Bapamu adalah murah hati, merciful. Nah, poin kedua, Bapak Ibu, yang ingin kita pelajari hari ini adalah mengasihi semua orang. Poin yang kedua adalah mengasihi semua orang. Nah, Bapak Ibu, mengasihi semua orang itu bukan berarti hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, namun juga mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Apakah itu mudah, Bapak Ibu? Tidak mudah, jelas tidak mudah, Bapak Ibu. Nah, saya ingin ajak kita baca sekali lagi ayat yang ke-32. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, salah satu hal yang dapat kita pelajari dari pengajaran Yesus hari ini, Bapak Ibu, adalah kalau kita gagal mengasihi bahkan orang yang mengasihi kita, maka kita lebih buruk daripada orang yang berdosa, Bapak Ibu. Sebab Yesus berkata, orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, kalau Anda dan saya hanya bisa mengasihi orang berdosa, orang-orang yang mengasihi kita, maka berarti kita sama dengan orang berdosa. Nah, apalagi kalau kita gagal mengasihi orang yang mengasihi kita, berarti apa? Kita lebih buruk daripada orang yang berdosa. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan upahnya? Disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi sesuai dengan ayat yang ke-35. Yesus mengajarkan, kasihilah juga musuhmu. Kasihilah juga orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, poin kedua ini, Bapak Ibu, jelas tidak mudah dilakukan. Namun, Yesus telah memberikan teladannya pada saat ia mati di kayu salib. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34.
di mana di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah Bapak Ibu, Yesus telah menjadi sebuah teladan, sebuah teladan yang sangat baik buat kita, di mana Yesus bisa dan berhasil mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada Yesus. Bahkan ia berdoa bagi mereka, ia memintakan ampun. Ia menjadi jalan perdamaian bagi orang berdosa dengan Bapa, Allah Bapa di surga. Dan teladan Yesus inilah yang Yesus minta kita sebagai murid-muridnya untuk benar-benar perhatikan dan lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apakah mudah? Jelas tidak mudah. Sebab kita masih hidup dalam daging. Daging ini dicubit masih sakit, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi inilah pengajaran Tuhan melalui Lukas pasal 6 yang hari ini Tuhan ingin ingatkan kepada kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu, adalah mengasihi semua orang. Nah, lalu kita sampai kepada sebuah pertanyaan. Bagaimana aku bisa mengasihi orang yang jahat? Bro, Ko, Pak, bagaimana aku bisa mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepadaku? Ya Bapak Ibu, memang mudah untuk diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Karena itulah kita lanjut di dalam poin ketiga hari ini. Poin ketiga adalah jangan menghakimi. Poin ketiga mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, untuk jangan pernah menghakimi. Nah, kita akan lanjutkan perikop selanjutnya. Kita jangan berhenti di ayat ke-36, Bapak Ibu. Kita lanjutkan sampai pengajaran Yesus ini tuntas. Di ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-42, Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak dapat lebih baik daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah Bapak Ibu, kenapa Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita? Jawabannya mudah, Bapak Ibu. Jawabannya ada di dalam kitab Roma pasal 23 sampai pasal 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3, 23 sampai 24 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Nah Bapak Ibu, kita semua adalah orang berdosa. Saya tidak lebih baik dari Anda dan Anda tidak lebih baik dari saya. Saya tidak lebih baik dari siapapun yang ada di sekeliling saya. Kita semua, posisi kita sama, Bapak Ibu. Kita adalah orang berdosa yang kata Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 24, yang kita oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita tahu bahwa aku sendiri orang berdosa tapi aku sudah diampuni, maka kenapa kita tidak dapat mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita? Nah, itulah prinsip yang ingin ditekankan oleh Yesus, Bapak Ibu, melalui pengajaran kasihilah musuhmu. Sebab pada dasarnya, kalau engkau telah melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau, maka orang itu tidak lagi layak disebut sebagai musuhmu. Sebab itulah, engkau dapat mengampuni semua orang dan engkau dapat mengasihi semua orang karena engkau selalu dapat melepaskan pengampunan. Nah, saya akan percepat Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingat waktu. Namun poin ketiga, sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita dapat mengasihi semua orang? Sebab Tuhan Yesus ingin kita hidup tidak menghakimi. Orang yang menghakimi merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Mereka itu seperti orang buta menuntun orang buta. Mereka berkata bahwa, tingkah lakumu itu salah. Orang itu kok jahat ya, orang itu kok salah ya hidupnya, orang itu kok malas sekali ya.
Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Kenapa dia melakukan ini, itu, dan sebagainya? Nah, padahal kita sendiri hidup kita nggak benar, hidup kita nggak terlalu bagus. Jangan berpikir, kata Paulus, jangan berpikir lebih tinggi dari di apa adanya dirimu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di bawah. Karena apa Bapak Ibu? Hidup kita ini nggak terlalu baik banget, nggak terlalu benar banget gitu loh. Sampai hari ini, sampai saat ini hidup kita masih penuh dengan dosa. Kita masih melakukan kesalahan demi kesalahan dalam setiap hari hidup kita Bapak Ibu. Karena itulah sekali lagi jangan menghakimi. Lepaskan pengampunan. Sebab kita sendiri sudah diampuni. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita ikuti teladan Yesus. Dan saya bayangkan Bapak Ibu ya, pada saat saya ada di antara para murid di sana, saya akan benar-benar merasa bahwa wow, Yesus ini pengajarannya benar-benar luar biasa ya. Yesus memulai dengan menceritakan hal-hal ekstrim. Kalau ada yang tampar pipimu, kasih pipi yang lain. Tapi sebenarnya apa yang ingin diajarkan oleh Yesus itu lebih dalam dari itu Bapak Ibu. Yesus mengajarkan mengenai kasih karunia. Yesus mengajarkan mengenai pengampunan yang kita terima secara cuma-cuma Bapak Ibu. Kita ini orang yang telah diampuni dosa kita oleh karena kasih karunia Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hanya berhenti di poin ketiga di sini Bapak Ibu, maka pada saat orang lain bertanya kepada kita, bro, sis, pak, bu, kenapa kamu bisa berbuat baik terus sih? Aku lihat hidupmu kok kamu itu selalu berbuat baik kepada semua orang. Kayaknya kamu itu baik banget loh ke semua orang. Kok kamu bisa berbuat seperti ini sih? Nah, mungkin kita hanya akan berhenti, kalau poin kita hanya berhenti di poin ketiga, kita akan menjawab dengan, ya karena ini perintah Yesus. Oh karena ini ajaran Pak Pendeta. Oh karena ini apa kata Alkitab, saya harus seperti ini. Saya harus hidup seperti ini karena saya sudah diampuni. Nah namun Bapak Ibu, sebenarnya Yesus menutup pengajaran ini dengan sangat indah. Nah kita akan lanjutkan di dalam poin terakhir. Poin yang keempat Bapak Ibu, kita baca Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ini adalah penjelasan atas poin 1, 2, dan 3. Ayat 43 sampai 45 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah Bapak Ibu, kita sampai poin keempat hari ini. Poin keempat adalah pohon yang baik selalu mengeluarkan buah yang baik. Nah Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Yesus berkata bahwa inti dari pengajaran Yesus adalah bagaimana kamu bisa mengasihi musuhmu, bagaimana kamu bisa melihat dari perspektif orang lain, bagaimana kamu bisa tidak menghakimi orang lain. Jawabannya karena Anda dan saya adalah pohon yang baik Bapak Ibu. Jawabannya adalah karena bermula dari pengajaran Yesus, ucapan bahagia dan peringatan. Kalau engkau hidup untuk Yesus, jangan khawatir kamu hidupmu miskin, lapar, haus, menderita, menangis, dikucilkan, orang menolak namamu karena anak manusia. Kalau hidup Anda dan saya adalah untuk Tuhan, karena Tuhan, maka engkau akan menjadi pohon yang baik Bapak Ibu. Dan pohon yang baik itu selalu mengeluarkan buah yang baik. Kita dapat berbuat baik kepada semua orang, kita dapat mengasihi semua orang, kita tidak menghakimi oleh karena Anda dan saya adalah pohon yang baik. Seseorang dapat memberikan kebaikan kalau hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Kata Yesus, orang yang mengeluarkan hal yang baik itu keluar dari perbendaharaan hatinya yang baik. Seseorang yang memiliki hati yang baik itu tidak akan mengeluarkan hal-hal yang jahat, kata-kata yang jahat. Mari Bapak Ibu, kita introspeksi diri kita sendiri masing-masing. Firman Tuhan berkata kepada Anda dan juga menampar saya pribadi. Apakah mulut saya sering mengucapkan hal-hal yang jahat? Sebab Yesus berkata bahwa karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukan kebaikan, maka harus ada satu ruang besar di dalam hati kita yang penuh dengan kebaikan.
Kalau apa yang saya pupuk di dalam hati saya adalah kejahatan, segala sesuatu adalah hal yang jahat, maka apa yang keluar dari diri saya itu adalah kejahatan. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, poin yang keempat, pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Kita berbuat baik, kita dapat mengasihi musuh, mengasihi setiap orang, sebab kita adalah orang yang baik. Tuhan telah membenarkan kita oleh kasih karunia-Nya yang cuma-cuma. Ia telah membenarkan kita dan menjadikan kita pohon yang baik. Amin. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, pengajaran-Mu Tuhan melalui kitab Lukas pasal yang ke-6 ini Tuhan sungguh luar biasa Bapa. Hari ini kami belajar banyak dari firman-Mu Tuhan. Engkau ajarkan kami Tuhan untuk hidup bagi Kristus. Itu tidak akan pernah ada ruginya Tuhan. Engkau telah menyediakan upah yang besar bagi kami di surga Tuhan, seandainya kami hidup bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau lanjutkan pengajaran-Mu Bapa, untuk kami boleh belajar Tuhan melihat dari perspektif orang lain Tuhan. Kami tidak hanya memperhatikan diri kami sendiri, dan kami hidup penuh dengan amarah, kebencian. Kami hidup dengan segala sesuatu yang menurut kami benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ajarkan kami untuk selalu hidup melihat dari perspektif orang lain. Yang kedua Bapa, hari ini kami belajar Tuhan, Engkau ingin kami mengasihi semua orang Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang berbuat baik kepada kami, tetapi juga orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Sebab Engkau ingin kami tidak menghakimi orang lain Tuhan. Kami sendiri adalah orang yang jahat, kami sendiri adalah orang yang berdosa, kami sendiri tidak benar Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan itu salah, tapi Engkau telah mengampuni kami oleh kasih karunia-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang berdosa bersalah kepada kami. Dan poin yang keempat Tuhan, yang kami pelajari hari ini, Engkau mengajarkan dalam firman-Mu Bapa, bahwa pada saat kami hidup bagi Engkau, maka kami disebut dengan pohon yang baik. Dan pohon yang baik selalu mengeluarkan, menghasilkan buah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kiranya Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Kami percaya satu hal Bapa, bahwa firman Tuhan memiliki kuasa. Dan bagi siapapun, barang siapa yang menerima firman-Mu dengan rendah hati, dengan penuh iman dan melakukan dalam kehidupannya, maka hidup kami semua Tuhan pasti akan diubahkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan sedikit pengumuman dari tim acara untuk ulang tahun, Natal dan tutup tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara, minggu depan tanggal 15 adalah ulang tahun gereja kita. Dikarenakan ibadahnya masih secara online, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa menyiapkan lilin di rumah masing-masing. Karena kita akan meniupnya bersama-sama, jadi Bapak Ibu Saudara bisa siapkan lilinnya di rumah masing-masing. Misalkan Bapak Ibu Saudara mau makan bersama-sama, ya it's okay, enggak apa-apa ya. Jadi jangan lupa minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-17 tahun. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan lilin di rumah masing-masing. Yang kedua, saya sampaikan pengumuman, gereja kita akan mengadakan lomba menyanyi bersama keluarga ya. Jadi Bapak Ibu Saudara silakan mendaftar. Ya, linknya ada, nanti bisa tanya ke saya ataupun dari teman-teman yang lain supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan segera. Waktunya terbatas sampai tanggal 15 November akan ditutup. Jadi ikuti ya, nanti pemenang pertama akan ditampilkan di acara ibadah Natal bersama tanggal bulan Desember. Dan ada hadiah menarik yang disiapkan oleh panitia. Jadi ikuti ya. Jangan sampai ketinggalan keluarga Bapak Ibu Saudara ikut andil dalam ulang tahun gereja kita yang ke-17 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, pada hari ini kita sudah beribadah walaupun masih online. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, kita dengar firman Tuhan ya. Kita tadi juga sudah mendengar pengumuman dari si acara di mana minggu depan, tepatnya tanggal 15 ya, November, gereja kita berulang tahun yang ke-17 ya. Sudah dewasa dan Ibu Bapak kita mengucap syukur 17 tahun sudah Tuhan mendirikan gerejanya
di Gateway ini ya. Puji Tuhan, sedikit pengumuman tambahan Bapak Ibu Kasih Tuhan dalam rangka ulang tahun gereja, juga dalam rangka pendataan ulang jemaat dan kebutuhan untuk SK Dirjen, gereja menyiapkan souvenir ya. Tapi memang utamanya untuk ulang tahun ya. Souvenir dapat diambil di gereja mulai tanggal 9 ya. Kalau kemarin tanggal 8, ini ralat mundur 1 hari karena tanggal 8 banyak acara di gereja ya. Tanggal 9 dengan syarat membawa KTP ya, KTP untuk difoto di gereja, atau ibu bapak bisa membawa fotokopi KTP ya, yang masih hidup ya. Jadi jangan KTP yang sudah mati, KTP-nya masih hidup sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan untuk pendataan ulang jemaat dan mendapatkan souvenir bagi ibu bapak yang mengambilnya ya. Tanggal 9 sampai tanggal 15 ya. Jadi di hari kerja, jam kerja ya ibu bapak, kita liburnya hari Rabu ya. Di luar hari Rabu bisa mengambil ya. Juga dalam rangka ulang tahun juga Joyful Kid juga yang ke-17 masih via Zoom jam 10 sampai jam 11 ya. Dan souvenir juga bisa diambil mulai tanggal 9 November ya untuk Joyful Kid. Jadi tanggal 9 itu ada pembagian souvenir untuk umum dan souvenir untuk Joyful Kid ya di gereja ya. Puji Tuhan, kita tetap berdoa untuk negara dan bangsa kita, pemimpin kita, Bapak Presiden, sehingga dapat membawa bangsa ini menuju masyarakat adil dan makmur ya. Lewati pandemi, lewati krisis-krisis ekonomi sehingga negara kita tetap jaya ya. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Ibu Bapak, saya undang Bapak bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah kami pada hari ini. Kami ucap syukur Engkau sudah pimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Tuhan memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang telah setia di dalam beribadah walau masih online. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Albert Andrian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk terus melayani Tuhan dan menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa khusus juga untuk ulang tahun gereja-Mu yang ke-17 dan ulang tahun Joyful Kid juga yang ke-17. Tuhan, kiranya siapkanlah anak-anak-Mu semua acara yang sudah direncanakan walau sederhana, kiranya boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, memberkati juga tetap ibadah sepanjang minggu, ibadah solid YOC, dewasa muda, doa malam,
Tuhan, dan ibadah-ibadah yang lain, FC Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Kalau baik berdoa, Tuhan untuk cuaca, untuk segala perangkat apapun, pendataan jemaat dan lain sebagainya, kiranya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami pulang, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedatangan kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha dan pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.